Baru 40 hari sejak ia menjadi Paus, Paus Leo ke-14 membuat perubahan yang menyebar ke seluruh gereja global seperti api membakar dupa. Inilah 10 perubahan yang membuat umat beriman terperangah, para kritikus murka, dan sejarah ditulis ulang. Jika Anda sedang menonton video ini sekarang, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Roh membawa kita bersama pada momen ini untuk merenungkan jalan yang seharusnya kita tempuh. Saya mohon dengan hormat, tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton. Ini adalah cara kita merasakan kehadiran satu sama lain, meskipun secara fisik berjauhan. Dan jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini. Sekarang, izinkan saya ceritakan apa yang terjadi. Itu terjadi pada pagi Rabu yang tenang, 12 Juni 2025, sesaat sebelum matahari terbit di Roma. Sebagian besar kota masih terlelap. Namun di dalam istana apostolik, Paus Leo ke-14 sudah terjaga selama berjam-jam. Ia berdiri sendirian di ruang kerjanya, menatap salinan akhir dari sebuah dekret yang telah disusun secara rahasia. Hanya 11 baris, tanpa bahasa hukum, tanpa basa-basi. Diplomatis, hanya doktrin mentah dan tanpa filter. Tepat pukul 6.40 pagi, Paus Leo menandatanganinya dengan tangan yang mantap. Lalu, tanpa upacara, ia menyerahkannya kepada sekretarisnya dan hanya berkata 4 kata, terbitkan. Jangan tunda. Pada pukul 7, dokumen itu sudah tayang di situs resmi Vatikan. Judulnya mengguncang dunia. Pemberkatan terhadap pasangan. Sejenis bukan dan tidak bisa menjadi bagian dari liturgi Katolik. Dalam hitungan menit, media global meledak. Seorang pembawa acara CNN terdiam di tengah kalimat. Kelompok advokasi LGBTQ langsung menyebutnya sebagai luka lama yang dibuka kembali. Tetapi di balik dinding Vatikan, tidak ada kebingungan. Pesannya jelas, dan membawa bobot tak terbantahkan dari Paus Leo sendiri. Satu kalimat khusus menarik perhatian. Kata-kata yang diputar ulang di semua jaringan besar hari itu, gereja tidak. Paul menairu dunia hanya demi tetap relevan. Kebenaran bukanlah tren, di balik pintu tertutup, para uskup bereaksi dengan terkejut. Beberapa diam-diam bertepuk tangan, yang lain bersandar lemas di kursi mereka, bingung dengan masa depan gereja. Tapi bagi Paus Leo, tidak ada ruang untuk, mungkin. Di matanya, ini bukan kekejaman. Ini adalah kejelasan. Dan dalam dunia yang dipenuhi definisi yang berubah-ubah, 12 Juni 2025 akan dikenang sebagai hari ketika Paus Leo ke-14 menggambar garis di pasir dan tidak mundur. Hal kedua yang diubah Paus Leo bahkan lebih pribadi dan lebih mengguncang. Hanya 3 hari setelah dekret pertama, pada 15 Juni 2025, pengumuman lain keluar dari Vatikan. Kali ini bukan untuk publik, tapi ditujukan langsung kepada para imam. Pernyataannya singkat dan tegas. Setiap imam yang secara terbuka mendukung gaya hidup atau hubungan LGBTQ akan diskors tanpa batas waktu, itu seperti petir. Awalnya orang mengira hanya rumor, tetapi pukul 10.30 pagi telah dikonfirmasi. Seorang imam Jesuit terkenal dari Belgia, dikenal karena karyanya dengan pemuda LGBTQ dan sering tampil di panel televisi, dicopot diam-diam dari parokinya. Tampa. Konferensi pers, tanpa transisi yang lembut, hilang begitu saja. Media sosial meledak. Kelompok aktivis menuduh Paus Leo memanfaatkan doktrin sebagai senjata. Beberapa menyebutnya sebagai kekerasan spiritual. Yang lain berkata Paus sedang membawa gereja mundur 50 tahun. Tapi di dalam Vatikan, Paus Leo tidak goyah. Saat ditanya secara pribadi oleh salah satu asistennya apakah ia ingin melunakkan bahasanya. Ia menggeleng dan menjawab, Imam tidak dipanggil untuk mencerminkan budaya. Mereka dipanggil untuk meneladani Kristus. Kutipan itu menyebar kemana-mana, koran, TikTok, bahkan grafiti di dinding gereja di Berlin. Di balik layar, lebih banyak imam menerima peringatan. Beberapa menghapus unggahan lama di media sosial. Yang lain bertahan dan menunggu sanksi apa. Yang dilakukan Paus Leo ke-14 dalam waktu hanya 72 jam bukan sekadar membuat kebijakan. Ia menggambar garis yang lain, garis yang jelas. Dalam pandangannya, imam bukan hanya pemimpin. Mereka adalah simbol. Dan Sang Paus telah memutuskan bahwa simbol-simbol itu harus mencerminkan ajaran gereja, bukan gelombang dunia. Itu berani. ITU. Memacabella. Dan itu baru permulaan. Perubahan ketiga yang dilakukan Paus Leo benar-benar mengguncang gereja, karena kali ini ia tidak berbicara kepada dunia. Ia berbicara langsung kepada para imam. Pada 19 Juni 2025, Vatikan diam-diam merilis aturan baru. Isinya menyatakan bahwa setiap imam, uskup, dan kardinal kini harus menandatangani deklarasi selibat tahunan, menyatakan sumpah bahwa mereka hidup sesuai dengan kaul mereka,
bukan hanya secara kata, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Tapi itu belum semuanya. Paus Leo juga membuka saluran pelaporan anonim yang bersifat pribadi, di mana umat atau rekan sesama imam dapat melaporkan jika ada imam yang melanggar kaul selibatnya, baik dengan perempuan maupun laki-laki. Tidak perlu nama, tanpa rasa takut akan hukuman karena melapor. Gereja belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Beberapa imam marah, yang lain ketakutan. Beberapa bahkan mengundurkan diri diam-diam dalam 24 jam pertama. Tapi Paus Leo tidak mundur. Saat ditanya mengapa ia mengambil langkah tersebut, jawabannya sederhana namun tajam, untuk berbicara tentang kebajikan, kau harus menjalaninya. Dan diam bukanlah kesucian, kata-kata itu dicetak di buletin gereja di seluruh dunia pada akhir minggu itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, gereja tidak hanya mengingatkan para imam apa arti selibat. Gereja sedang memeriksa apakah mereka benar-benar menjalaninya. Bagi Paus Leo I ke-14, celibate bukan sekedar tradisi. Itu adalah kepercayaan. Dan pada 19 Juni 2025, ia menegaskan dengan jelas, jika kau mengenakan kerah, kau harus memikul kaul itu. Perubahan keempat yang dilakukan Paus Leo adalah yang paling mengejutkan sejauh ini. Pada 21 Juni 2025, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Vatikan mulai memublikasikan nama-nama secara daring, satu demi satu, lalu 7 lagi, terus berlanjut. Setiap nama adalah milik seorang rohaniwan, ada yang imam, ada yang uskup, yang telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran seksual, baik dengan perempuan maupun laki-laki. Itu tidak jadi soal. Mereka semua secara terbuka dikucilkan atas perintah langsung Paus Leo, tidak ada pembicaraan pribadi, tidak ada mutasi diam-diam, tidak ada upaya menutupi. Salah satunya adalah uskup dari Amerika Selatan. Yang lain adalah seorang monsenyor di Kanada. Satunya lagi adalah direktur seminari di Prancis. Mereka bukan orang asing. Mereka memiliki kuasa, status, dan gelar tinggi dalam gereja. Tapi tetap saja, Paus Leo I ke-14 mencopot mereka tanpa ragu. Ia tidak mengadakan konferensi pers. Ia tidak memberi pidato panjang. Ia hanya mengucapkan satu kalimat yang menyebar seperti api ke seluruh dunia Katolik, gereja ini tidak akan lagi menyembunyikan pembesukan di balik jubah merah. Kutipan itu muncul di halaman depan surat kabar di Roma, New York, dan Manila pada malam harinya. Selama bertahun-tahun, para korban telah memohon agar gereja menyebutkan nama-nama pelaku. Kini, Paus Leo melakukannya sendiri, secara terbuka. Dan lantang, itu berani. Itu keras. Dan bagi banyak orang, itu adalah keadilan. Dan pada 21 Juni 2025, gereja mengirimkan pesan, gelar tidak lagi melindungimu. Hal kelima yang diubah Paus Leo mengejutkan banyak orang, terutama umat Katolik muda. Pada 24 Juni 2025, Vatikan mengirimkan pesan yang jelas, semua pengakuan dosa. Digital dilarang. Tidak ada lagi pengakuan dosa lewat telepon, tidak ada aplikasi, tidak ada siaran langsung, tidak ada bot AI pengakuan dosa. Tidak ada video daring dengan imam yang memberi absolusi. Mulai sekarang, jika ingin mengaku dosa, kau harus hadir secara langsung, baik tatap muka maupun dari balik layar. Tapi harus nyata, manusiawi, hadir. Saat ditanya mengapa ia menetapkan aturan ini, Paus Leo I ke-14 memberi jawaban yang tenang namun kuat. Jiwa tidak dapat disucikan lewat wifi. Beberapa orang menertawakan, yang lain marah. Katolik progresif menyebutnya ketinggalan zaman. Gereja-gereja ramah teknologi mengatakan ini adalah langkah mundur. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Di kota-kota seperti Warsawa, Manila, dan Bogota, antrean panjang mulai terbentuk di luar gereja. Orang-orang datang langsung, dalam diam, menunggu. Seorang imam berkata, kami belum pernah melihat antrean seperti ini sejak Paskah 10 tahun lalu. Ada yang datang untuk protes. Yang lain datang untuk mengaku dosa. Tapi apapun alasannya, pesan Paus Leo terdengar jelas, pengampunan. Itu suci, dan beberapa hal tidak bisa disiarkan. Dan pada 24 Juni 2025, gereja mencabut satu layar lagi antara manusia dan Tuhan. Perubahan ke-6 yang dilakukan Paus Leo mengguncang tembok perbendaharaan Vatikan. Pada 20 Juni 2025, Paus Leo I ke-14 memberi perintah sederhana, jual harta itu. Ia tidak bermaksud bangunan gereja atau benda-benda suci yang digunakan untuk ibadah. Ia maksudkan benda-benda ekstra. Piala berhias permata, tiara kepausan dari emas, dan puluhan relik bersejarah yang disimpan di ruang terkunci dan jarang terlihat siapapun. Secara total, lebih dari $15 juta kekayaan Vatikan dijual.
Orang-orang tercengang. Ada yang menyebutnya tidak menghormati warisan. Yang lain menyebutnya sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Tapi Paus Leo tidak gentar. Semua uangnya, setiap dolarnya, dikirim langsung ke gereja-gereja di Gaza, Ukraina, dan Haiti yang hancur karena perang, bencana, atau kemiskinan. Ia tidak membuat pidato besar, hanya satu kalimat, diucapkan dengan tenang kepada wartawan, emas tidak menebus kita. Memberi, itulah yang menebus. Foto-foto kemudian memperlihatkan para imam di Gaza menggunakan gelas plastik sederhana untuk komuni. Sebuah catatan tulisan tangan yang ditempel di salah satu cangkir bertuliskan, "Cangkir emas tidak menyelamatkan kami." Gereja yang melakukannya. Tidak semua orang setuju dengan langkah ini. Beberapa pejabat Vatikan sangat marah. Seorang kardinal bahkan mengancam akan mengundurkan diri. Tapi Paus Leo tetap pada keputusannya. Karena pada 20 Juni 2025, gereja tidak hanya menjual harta. Gereja mengembalikannya kepada orang-orang yang paling membutuhkannya, perubahan ketujuh. Yang dilakukan Paus Leo membuat banyak orang merasa tidak nyaman, terutama mereka yang mengenakan kerah. Pada 26 Juni 2025, Paus Leo ke-14 mengeluarkan perintah baru yang menghantam keras. Tidak ada imam, uskup, atau kardinal yang diizinkan hidup dalam kemewahan. Jika mereka melakukannya, mereka harus melepaskannya atau kehilangan jabatan mereka. Aturannya sederhana, jika Anda memiliki mobil mewah, rumah pribadi, atau villa liburan, Anda harus menjualnya. Bukan nanti, bukan tahun depan, sekarang. Dan kali ini bukan sekadar omongan. Pada malam yang sama, video mulai viral. Salah satunya memperlihatkan sebuah mobil Mercedes-Benz hitam ditarik dari garasi milik Vatikan di Roma. Klip lain menunjukkan seorang uskup di Spanyol berjalan ke stasiun kereta hanya membawa koper dan rosario. Di Brasil, seorang kardinal terlihat turun dari bus kota mengenakan pakaian sederhana tanpa pengawal. Orang-orang tidak tahu harus berkata apa. Ada yang bertepuk tangan. Yang lain terkejut. Tapi Paus tidak mundur. Ia hanya berkata satu hal saat ditanya tentang aturan itu. Jika kau tidak mau berjalan di tempat Kristus berjalan, maka kau tidak layak berdiri di tempat Dia berdiri. Kalimat itu menyebar kemana-mana dalam hitungan jam. Menjadi tajuk utama di Italia, cuitan di Nigeria, bahkan stiker di pintu gereja di Filipina. Beberapa pemimpin gereja mencoba melawan. Seorang uskup agung di Jerman berkata bahwa ia bekerja keras dan pantas memiliki mobil bagus. Ia dicopot diam-diam dari pelayanan publik dalam 48 jam. Di dalam Vatikan, suasana jadi sunyi. Tak ada yang ingin menjadi yang berikutnya, namun di luar, banyak umat Katolik, terutama yang miskin, kembali tersenyum. Seorang wanita di Kolombia berkata, "Saya belum pernah melihat uskup saya berjalan. Sekarang saya melihatnya di pasar." Bagi Paus Leo ke-14, pesannya jelas, jika kau melayani gereja, hiduplah seperti Kristus, bukan seperti raja. Dan pada 26 Juni 2025, gereja melangkah lebih jauh di jalan kerendahan hati, meninggalkan kemewahan di belakang. Perubahan ke-8 yang dilakukan Paus Leo tidak datang dengan sorotan besar, tetapi itu adalah salah satu langkah terbesar yang pernah diambil gereja dalam waktu yang lama. Pada 28 Juni 2025, Paus Leo ke-14 diam-diam menandatangani aturan baru. Perempuan Katolik kini memiliki hak suara penuh dalam Senat Vatikan. Artinya, para perempuan, biarawati, pemimpin awam, dan teolog perempuan sekarang dapat ikut membentuk ajaran gereja, berbicara tentang liturgi, dan memberikan suara dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi jutaan umat Katolik di seluruh dunia. Sebelumnya, perempuan hanya bisa duduk dalam rapat. Mereka bisa menyampaikan ide. Tapi saat tiba waktunya pemungutan suara, mereka diminta diam. Tidak lagi sekarang. Perubahan ini tidak dilakukan dengan sorotan kamera. Tidak ada acara besar, hanya sebuah dokumen yang diam-diam diterbitkan di situs Vatikan dan diserahkan kepada para uskup dalam amplop tersegel. Tapi orang-orang memperhatikan. Dalam hitungan jam, berita menyebar di kalangan Katolik di seluruh dunia. Di Kenya, Suster Angela, seorang guru dan pemimpin komunitas selama puluhan tahun, berkata, "Saya tak pernah menyangka akan hidup untuk melihat hari ini." Di Roma, sekelompok mahasiswa teologi, kebanyakan perempuan, berkumpul di luar lapangan Santo Petrus dan mengangkat papan bertuliskan, "Akhirnya, tempat duduk. Akhirnya, suara." Beberapa pemimpin menentang. Seorang kardinal berkata gereja berubah terlalu cepat. Yang lain memperingatkan ini bisa menimbulkan kebingungan. Tapi Paus Leo tidak menanggapi dengan debat. Ia hanya berkata satu kalimat,
Maria mengandung firman, siapa kita hingga berani membungkam putri-putrinya? Kalimat itu dicetak di buletin gereja di seluruh Amerika Selatan dan menjadi berita malam di Kanada. Paus Leo I ke-14 tidak memberikan amamat kepada perempuan. Ia tidak mengubah doktrin. Tapi yang ia berikan adalah suara di tempat yang sebelumnya penuh keheningan, dan hak suara yang tak bisa lagi diabaikan. Dan pada 28 Juni 2025, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Vatikan membuka pintunya bukan hanya bagi kehadiran perempuan, tapi juga kuasa mereka. Itu dilakukan secara diam-diam namun kuat, sederhana namun bersejarah. Dan bagi banyak orang, ini sudah lama ditunggu. Perubahan ke-9 yang dilakukan Paus Leo mengejutkan dan mengharukan, karena kali ini tentang orang-orang yang selama bertahun-tahun merasa tersingkir. Pada 27 Juni 2025, Paus Leo I ke-14 menyampaikan pesan publik yang langka dari balkon Vatikan. Lepangan di Penyahai Wartawan dan Peziara, tetapi kata-katanya tidak kera Talmara. Mereka tenang, jujur, hati-hati. Ia memandang ke arah kerumunan dan berkata, setiap jiwa memiliki tempat di dalam gereja, tetapi pertobatan harus berjalan beriringan dengan sambutan. Dengan satu kalimat itu, pesannya menjadi jelas. Umat Katolik LGBTQ diundang kembali ke dalam gereja. Mereka boleh datang ke misa. Mereka boleh berdoa bersama komunitas. Mereka boleh duduk di barisan depan jika mereka mau. Tapi tetap ada syarat. Mereka tidak diizinkan berkhotbah dari mimbar. Mereka tidak diberi peran kepemimpinan. Dan mereka tidak akan diberkati dalam persatuan sesama jenis atau menerima sakramen pernikahan. Paus Leo tidak mengatakan ini dengan kebencian atau penghakiman. Ia mengatakannya dengan kekuatan yang tenang. Ia tidak tersenyum. Ia tidak meninggikan suara. Tapi ia membuatnya jelas, kami tidak akan memberkati kebingungan, tapi kami akan mengasihi mereka yang bingung. Kerumunan terdiam sejenak. Lalu, beberapa orang bertepuk tangan. Yang lain saling memandang, tidak yakin harus merasa bagaimana. Beberapa umat Katolik LGBTQ mengatakan ini adalah sebuah langkah maju. Mereka tidak lagi diusir. Mereka diundang kembali, meskipun belum sepenuhnya. Diplok. Yang lain mengatakan itu tidak cukup. Kelompok aktivis daring menyebutnya sebagai pintu yang setengah terbuka. Namun tetap saja, banyak yang datang. Akhir pekan itu, gereja-gereja di Mexico City, Manila, dan New York secara diam-diam melaporkan hal yang tidak biasa. Umat Katolik LGBTQ mulai kembali ke misa. Beberapa datang sendirian. Beberapa datang bergandengan. Tangon. Ada yang duduk di barisan paling belakang dan menangis. Seorang pria muda di Argentina berkata, aku belum pernah ke gereja selama 10 tahun. Aku masih tidak setuju dengan semuanya, tapi hari ini aku merasa terlihat. Di dalam gereja, beberapa imam bingung. Ada yang menulis surat ke Vatikan meminta kejelasan. Seorang imam bahkan menolak membacakan pernyataan Paus dalam misa. Ia kemudian digantikan. Tapi Paus Leo tidak berdebat dengan siapapun. Ia tidak mencoba menjelaskannya dengan kata-kata panjang. Ia hanya memberi ruang bagi orang-orang untuk pulang. Dan pada 27 Juni 2025, itulah yang terjadi bagi Paus Leo I ke-14. Ini bukan tentang mengubah doktrin. Ini tentang membuka pintu tanpa mencabut salib di tengahnya. Itu tidak sempurna. Tidak mudah. Tapi itu sesuatu. Dan bagi banyak orang, itu jauh lebih dari yang pernah mereka harapkan. Perubahan ke-10 yang dilakukan Paus Leo bukanlah sesuatu yang ia ucapkan, tapi sesuatu yang ia tolak untuk lakukan. Sejak hari pertama masa kepausannya pada 8 Mei 2025, orang-orang menyadari sesuatu yang aneh. Paus Leo I ke-14 menerima jubah putih. Ia memberikan berkat. Ia berjalan ke dalam istana apostolik. Tapi ia tidak pernah mengenakan cincin nelayan, cincin emas kuno yang dikenakan setiap paus untuk menunjukkan bahwa ia membawa otoritas santo. Petrus. Kebanyakan orang mengira itu hanya penandan. Mungkin cincinnya belum siap. Mungkin ia sedang menunggu upacara. Tapi hari-hari berlalu, lalu berminggu-minggu, dan lebih dari sebulan. Saat ia mencapai hari ke-40 masa jabatannya, 17 Juni 2025, cincin itu masih belum ada di jarinya. Akhirnya, seorang wartawan menanyakan pertanyaan yang sudah lama dipendam semua orang. Yang mulia, mengapa Anda belum mengenakan cincin itu? Paus Leo tidak memberi pidato. Ia tidak marah. Ia bahkan tidak menatap kamera. Ia hanya berbisik, sampai kekudusan lebih berat dari politik, aku hanya akan mengenakan luka-luka gereja. Ruangan pun hening. Beberapa orang menundukkan kepala. Seorang uskup mulai menangis. Malam itu, Vatikan merilis satu foto. Cincin nelayan itu,
masih terletak di atas altar. Bukan di dalam kotak, bukan di dalam brankas. Hanya dibiarkan terbuka, menunggu. Reaksi datang dari seluruh dunia. Ada yang bingung, ada yang tersentuh mendalam. Seorang wanita di Filipina menulis secara daring, paus yang menolak cincin adalah paus yang tahu beratnya. Beberapa kritikus, terutama dari dalam gereja, tidak menyukai hal itu. Mereka berkata since itu bukan sekadar simbol. Itu tradisi, sejarah, kepemimpinan. Tapi Paus Leo tetap diam. Ia terus berdoa. Ia terus bekerja. Ia terus memimpin tanpa emas di tangannya. Dalam cara tertentu, cincin itu menjadi pesan tersendiri. Ia mengingatkan dunia bahwa kuasa sejati tidak selalu berteriak. Kadang ia menunggu. Kadang ia berledat. Kadang ia berdara dalam diameter dan pada 17 Juni 2025, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihat dalam berabad-abad. Seorang paus yang memimpin bukan dengan apa yang ia kenakan, tapi dengan apa yang ia tanggung. Paus Leo ke-14 tidak membuang cincin itu. Ia tidak menolaknya. Ia hanya memilih untuk belum mengenakannya. Belum sekarang. Karena baginya, ini tidak pernah soal gelar atau tradisi. Ini tentang menyembuhkan luka gereja yang hancur, sebelum menyematkan kembali simbol kekuasaan di jarinya. Dan sampai hari itu tiba, cincin itu akan tetap berada di atas altar, masih tak tersentuh, menunggu. Perubahan terakhir yang dilakukan Paus Leo bukanlah hukum, aturan, atau dokumen. Itu adalah semangat kepemimpinan itu sendiri. Sejak ia menjadi paus, orang-orang berharap ia akan menjadi pria yang tenang, seseorang yang tersenyum, melambai, berkata hal-hal lembut, dan menjaga gereja tetap berjalan seperti biasa. Tapi bukan itu yang terjadi, sebaliknya, Paus Leo ke-14 mulai mengambil langkah-langkah berani, cepat, tegas, dan tanpa rasa takut. Ia tidak menangguh persetujuan. Ia tidak mencoba menyenangkan semua pihak. Ia tidak mengadakan debat panjang. Ia hanya melakukan apa yang ia yakini benar. Dan satu persatu, perubahan itu datang. Ia melarang pemberkatan pasangan sesama jenis. Ia mencopot imam-imam yang mendukung ide-ide yang bertentangan dengan ajaran gereja. Ia memaksa para imam untuk hidup sesuai kaul mereka atau meninggalkan panggilan. Ia menggosongkan kekayaan Vatikan dan memberikannya kepada orang miskin. Ia mengundang orang kembali ke dalam gereja, tapi tidak tanpa mengajak mereka pada kebenaran. Ia memberikan suara kepada perempuan. Ia membuat orang-orang yang berkuasa berledat. Ia membiarkan cincin paus tetap tak dikenakan. Dan ia membuat satu hal menjadi jelas, gelar tidak berarti apa-apa tanpa kekudusan. Beberapa orang bersorak. Beberapa menangis. Yang lain marah. Tapi Paus Leo tidak mengubah nadanya. Ia tidak berteriak. Ia tidak membalas. Ia hanya terus berjalan. Maju, dengan debu di sepatunya dan kebenaran di bibirnya. Dan saat itulah dunia mulai memahami sesuatu yang penting. Paus Leo ke-14 tidak datang untuk mencari persetujuan. Ia datang untuk membersihkan rumah, untuk membuka tirai, untuk menyebut segala sesuatu sebagaimana adanya, untuk mengingatkan gereja tentang untuk apa ia dibangun dan untuk siapa ia seharusnya melayani. Ia pernah berkata dalam sebuah pertemuan pribadi, tanpa kamera, untuk memurnikan, bukan untuk menyenangkan. Satu kalimat itu menjelaskan segalanya. Ia tidak datang untuk tepuk tangan. Ia tidak menginginkan ketenaran. Ia tidak peduli tentang menjadi viral, yang ia pedulikan adalah menjadikan gereja jujur kembali. Dan itulah yang benar-benar berubah. Bukan hanya aturan. Bukan hanya kebijakan. Tapi hati gereja itu sendiri. Suasananya, nadanya, api di udara yang mengatakan, sesuatu yang nyata sedang terjadi di sini. Apakah Anda setuju dengan semua langkahnya atau tidak? Satu hal pasti, Paus Leo ke-14 melakukan sesuatu yang hanya sedikit orang yang berani lakukan. Ia memikul salib dan melepaskan tepuk tangan, dan sekarang dunia sedang menyaksikan. Jika kisah ini menyentuh Anda, bagikanlah kepada seseorang yang masih percaya bahwa iman harus terasa seperti rumah. Tulis pemikiranmu di kolom komentar. Tekan tombol suka itu. Dan jangan lupa untuk berlangganan demi kisah-kisah nyata lainnya yang mungkin dunia tak pernah berniat untuk ceritakan.